Setelah mempelajari sistem jam di pelajaran yang lalu, di video kali ini kita akan belajar untuk membaca angka. Mari kita mulai dengan mengenal sistem nilai tempat yang mencakup satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Di bagian yang pertama ini, kita akan mengenal nilai tempat hingga ribuan. Mari kita lihat dari kanan ke kiri, ada kata ke, 10, 百, 千, yang masing-masing mewakili satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Cara menggunakan sistem ini sebenarnya mudah dan mirip dengan bahasa Indonesia. Contohnya kita punya angka 5.678. Kita tinggal tempatkan satu persatu angka tersebut ke nilai tempat yang sesuai, lalu tinggal kita bacakan angka itu sendiri, diikuti dengan nilai tempatnya. Mari kita coba. 5.678. Untuk kata ke di sini diberi tanda kurung karena tidak perlu kita bacakan. Mari kita coba dengan angka yang berbeda. Contohnya 2345. Kita tinggal tempatkan angka itu di masing-masing nilai tempat yang sesuai, lalu kita tinggal bacakan angka itu sendiri diikuti dengan nilai tempatnya. 2345. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Untuk menghemat waktu belajar, berikutnya kita akan mencoba untuk membaca nominal yang jumlahnya mencapai puluhan juta. Untuk membaca nominal seperti ini, tempatkan garis setelah angka keempat dari kanan. Setelah kita berikan garis, nominal ini terbagi menjadi dua kelompok, kelompok kiri dan kelompok kanan. Kita akan mulai membacanya dari kelompok yang kiri, lalu ke kelompok yang kanan. Lalu garis yang kita buat di tengah itu akan kita baca 1 atau yang berarti puluhan ribu. Nah, cara membaca kedua kelompok ini sama seperti dengan cara membaca yang kita pelajari di awal. Sekarang saatnya untuk menempatkan angka-angka tersebut ke dalam nilai tempat yang sesuai dan mencoba untuk membacanya. Apakah sudah bisa? Jawabannya adalah 2,345,6,789. Sebelum kita lanjutkan, klik subscribe untuk mendukung channel ini dan teman-teman yang ingin belajar bahasa Mandarin secara autodidak. Lalu bagaimana dengan nominal yang jumlahnya lebih dari 8 digit? Mari kita lihat contoh berikut ini. 123.456.789. Sama seperti sebelumnya, kita tinggal menambahkan garis. Yang pertama setelah angka keempat dari kanan, dan garis yang kedua setelah angka ke-8 dari kanan. Garis yang pertama akan kita baca 1, sedangkan garis yang kedua akan kita baca I, atau yang berarti ratusan juta. Setelah kita berikan garis, nominal ini terbagi menjadi 3 kelompok. Tempatkanlah angka-angka yang ada dalam kelompok ini ke dalam nilai tempat yang sesuai. Lalu bacalah angka itu sendiri diikuti dengan nilai tempatnya. Tentu saja ketika kita menemui garis, kita harus membacakan garis tersebut sesuai dengan nilainya. Silakan mencoba. Apakah cukup mudah? Di kelompok yang paling kiri, karena hanya merupakan satuan, kita tidak perlu membaca nilai tempatnya, langsung kita bacakan nilai garisnya. Langsung saja, I
2345万6789 1.2345 万 6789. Berikutnya kita akan membahas pemakaian angka 2. Kapan angka ini dibaca R dan kapan dibaca liang. Bila diikuti dengan kata qian yang berarti ribuan atau kata wan yang berarti puluhan ribu, maka angka 2 dibaca liang. Contohnya, 2,000, 2,000,000. Namun bila angka 2 ini berdekatan dengan angka 10 atau 10, maka harus tetap dibaca R. Contohnya, 22 万. Sedangkan untuk angka 2 yang diikuti dengan kata pai yang berarti ratusan, maka kita bisa memilih untuk membacanya R pai atau liang pai. Untuk daerah Tiongkok Utara lebih sering mengucapkan R pai. Sedangkan untuk Tiongkok Selatan lebih sering mengucapkan liang pai. Berikutnya kita akan membahas pedoman yang kita gunakan ketika kita menemui angka 0. Setiap nilai tempat yang diisi dengan angka 0, maka kita harus membacanya dengan kata liang yang berarti 0. Contohnya, 102, 308. Lalu bagaimana bila ada dua nilai tempat berurutan yang keduanya diisi dengan angka 0? Kita tinggal membacanya dengan satu kali liang. Contohnya, 1008, 5009. Jika ada dua nilai tempat yang terpisah dan masing-masing diisi dengan angka 0, maka kita harus membacanya dengan masing-masing satu kali angka 0. Contohnya, 10101. Berikutnya kita akan membicarakan pengecualian belasan. Meskipun saat membaca angka belasan, kita cukup membacakan 11, 12, dan seterusnya. Tetapi ketika kata belasan ini berada di belakang kata ratusan, maka kita harus membacakan kata i. Contohnya, 215, 215, 713, 713. Saat membacakan nomor telepon di dalam bahasa Mandarin, umumnya kita membacanya setiap 3 atau 4 digit angka. Dan kita gantikan angka 1 yang dibaca i menjadi yao. Hal ini digunakan agar kita dapat lebih mudah untuk mendengarkan atau membacakan nomor telepon bila nomornya seperti ini. 0811 1711 7171.